PT Solusi Kemasan Digital atau PACK ini kan akan segera IPO kurang lebih 2 hari lagi 8 Februari 2023 akan listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau dari penilaian dari tim riset CNBC Indonesia memang secara valuasi masih cukup mahal dibandingkan dengan peers yang lain. Kenapa? Kalau kita melihat valuasi berdasarkan price dibandingkan dengan book value-nya, PBV dari PACK ini atau PEC ini tercatat 4,6 kali dari nilai bukunya menggunakan harga penawaran oleh PACK dibandingkan dengan peers-nya atau dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang rata-rata itu berkisar di 0,4 kali hingga 1,3 kali. Adapun yang cukup mahal masih berada di bawah yaitu 3,86 kali. Kemudian juga memang kalau kita melihat kinerja dari PACK ini mengalami pertumbuhan. Seperti pendapatan penjualan yang bertumbuh 41% dan ini juga mengungkit laba hingga semester 1 2022 yang sebelumnya pada tahun 2021 mencatatkan kerugian. Yang ini sebenarnya merupakan hal yang baik untuk PACK sendiri. Ditambah ini juga salah satunya adanya penjualan yang masif ya, terutama untuk pembelian di atas 10% yang dicatatkan adanya penjualan baru yang sebenarnya turut mengungkit. Artinya pertumbuhan laba, pertumbuhan pendapatan dari PACK ini bisa dikatakan organik, yang laba bertumbuh karena operasional penjualan yang bukan karena penjualan aset, bukan karena goodwill atau apapun, tapi ini karena operasionalnya. Ini yang sebenarnya menjadi hal positif bagi PACK. Kemudian kalau kita melihat pangsa pasar dari PACK sendiri adalah sebenarnya target utamanya UMKM. Ini kalau kita melihat tren UMKM yang terus bertumbuh dan juga bagaimana UMKM ini mendorong 60% lebih dari PDB Indonesia, ini merupakan suatu pasar yang sangat-sangat potensial bagi PACK. Dan sekarang UMKM sendiri pun sedang mulai upgrade dari segi produk, terutama dari segi kemasan. Ini sebenarnya membuat peluang PACK untuk melakukan penetrasi lebih lanjut, memperbesar pasar, ini sangat-sangat terbuka. Dengan tren digital, bagaimana tren digital membawa UMKM ini mau nggak mau harus lebih menarik dan lebih unik dari segi packaging untuk ditampilkan di media sosial. Nah, ini adalah yang dilakukan solusi yang menjadi penawaran solusi dari PACK untuk UMKM, sehingga wajar saja kemudian ada peningkatan pendapatan yang cukup drastis dan juga ada peningkatan laba yang signifikan juga. Sehingga memang kalau melihat secara kinerja PACK bisa dikatakan cukup baik. Dari segi pasar pun sangat potensial. Hanya saja memang secara valuasi mungkin ini masih lebih mahal ketimbang yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan valuasi ini akan kemudian terus makin murah seiring dengan potensi yang sangat tinggi dari UMKM tersebut, dan dengan catatan bahwa PACK mampu penetrasi, mampu mempergunakan seluruh dana IPO-nya untuk kemudian mengupgrade dari produk-produk. Kalau kita lihat dana IPO dari PACK sebagian besar untuk modal kerja dan untuk pengembangan, yang artinya ini sebenarnya menjadi hal yang positif juga bagi investor. Mengapa biasanya IPO untuk pengembangan dan untuk modal kerja ini akan diapresiasi oleh investor dibandingkan dana IPO digunakan untuk membayar hutang. Artinya PACK ini ada motif untuk terus bertumbuh dan terus berkembang, dan mungkin ini menjadi sangat-sangat positif bagi investor. Dan kita lihat juga dari bagaimana kesehatan dari PACK, kita ukur dengan debt to equity ratio. Artinya kita mengukur utang dibandingkan dengan modal atau ekuitas. Kalau melihat DER dari PACK ini tercatat cukup rendah, yaitu cukup tinggi, yaitu 8,81 kali nilai ekuitasnya. Dan ini sebenarnya beresiko juga. Artinya nilai utangnya ini sangat tinggi dibanding ekuitas. Misalnya saja kemudian modalnya seluruhnya digunakan untuk membayar hutang, masih ada hutang tersisa. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peers-nya.
yang rata-rata berada di kisaran 1 sampai 1,62 kali. Dan ini bisa menjadi salah satu perhatian juga bagi investor. Ditambah dengan kita melihat jumlah piutang dari PACK juga meningkat drastis seiring dengan penjualan yang meningkat. Sebagai catatan, ini juga perlu diperhatikan investor bagaimana kemudian piutang ini mampu direalisasikan sebagai pendapatan. Kalau misalnya piutangnya menumpuk kemudian tidak bisa tertagih, ini akan membuat rasio perputaran piutangnya juga akan menjadi jelek dan ini akan menjadi beban perusahaan sendiri. Artinya perusahaan tidak bisa mampu menyerap optimal potensi-potensi keuntungan karena piutangnya yang tidak lancar. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh investor. Dari sisi positif, pasarnya oke, potensinya sangat baik, dan juga pertumbuhan dari penjualan serta laba atau profitabilitasnya ini sangat baik karena memang produknya yang kemudian kembali dipesan dan adanya tambahan pemesanan yang cukup besar, ini yang mendorong laba. Namun dari sisi resikonya kita bisa melihat dari nilai liabilitas atau nilai utang dibanding ekuitasnya yang cukup tinggi, kemudian perputaran piutangnya yang berpotensi tidak lancar karena piutangnya sangat besar, kemudian juga dari valuasinya yang cukup mahal. Kembali lagi kita harus menimbang positif dan negatifnya. Dan untuk di pasar selalu ada resiko dari fluktuasi pasar yang harus disiapkan oleh investor terutama untuk saham yang baru saja IPO. Sekian, Oke, terima kasih. oke, baik Mas Robert, ini menarik ya kalau kita lihat tadi Anda sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif begitu ya, tadi plus minusnya begitu di satu sisi tadi sisi positifnya ataupun juga tadi plusnya yang bisa menjadi pertimbangan bagi para investor adalah pasar yang masih oke, potensinya juga sangat baik, kemudian juga dari sisi profitabilitas juga oke. Apalagi kalau kita lihat ini adalah tadi seperti yang Anda sebutkan begitu ya, bahwa sektornya juga memang mengarah ke UMKM yang mana kita ketahui juga ini menjadi roda perekonomian bagi Indonesia begitu. Tapi di satu sisi tadi yang menjadi kontranya adalah piutang besar dan juga valuasi yang bisa kita katakan masih cenderung mahal begitu. Nah, tapi pertanyaannya Mas Robert begitu ya, tadi kalau kita berbicara dari sektor UMKM sendiri yang menjadi salah satu fokus dari PAC ini sendiri. Nah, apakah ini bisa kita katakan menjadi salah satu pendapatan yang bisa dikatakan stabil begitu? Karena di satu sisi mungkin kalau UMKM oke, pasarnya besar, tapi di sisi lain juga kita ketahui mungkin nominalnya by angka begitu ya, by number ini tidak sebesar ketika menargetkan perusahaan-perusahaan besar lain begitu menjadi kliennya PAC ini sendiri. Seperti apa Mas Robert? Ya, memang itu ada resiko tersendiri ya, karena UMKM ini kan biasanya cukup berat di modal. Jadi mungkin pemesanannya tidak yang terlalu besar juga untuk pemesanannya, sehingga yang diperlukan adalah perkalian dari jumlah UMKM yang harus digait oleh PACK. Namun saya rasa ini akan tetap menjadi potensi yang menarik karena UMKM ini mulai naik kelas. Kalau misalnya pun UMKM ini kan bisa menjadi pasar tersendiri mengingat 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Sehingga mungkin saya rasa PACK menyasar ke UMKM itu karena mungkin jika menyasar dengan perusahaan-perusahaan besar itu persaingannya cukup ketat. Bagaimana untuk masuk ke pasar sana saya rasa juga cukup ketat dan cukup berat ya kalau misalnya ingin menggait perusahaan-perusahaan yang besar untuk packagingnya. Di sana sudah banyak pesaingnya yang sudah besar. Di sana juga mungkin untuk entry-nya juga cukup berat karena biasanya kan ini mengenai selera, desain dan kualitas juga. Namun kalau saya rasa memang UMKM ada risiko tersendiri yaitu terutama untuk modal sehingga mungkin pemesanannya tidak terlalu banyak. Namun ya mau nggak mau PACK harus menjaring lebih banyak UMKM lagi. Tapi positifnya adalah kita lihat 2023 ini Indonesia diramal diprediksi pertumbuhan ekonominya masih cukup baik. Ini juga menjadi positif juga bagi PACK juga karena artinya daya belinya masih baik untuk konsumen dan tentu saja ini akan membuat UMKM juga akan lebih bertahan dibandingkan tahun 2020 ketika ada pandemi. Ketika UMKM mampu bertahan, demand-nya mungkin bisa terjaga di sana. Poinnya adalah pertumbuhan ekonomi baik, UMKM ini mampu bertahan dan saya rasa demand untuk PACK juga masih akan bertumbuh di 2023.
Oke, baik, itu bisa menjadi satu consideration juga begitu ya bagi para investor seperti apa untuk menilai PAC ini sendiri. Karena tadi sekali lagi artinya targetnya UMKM mungkin by number juga tidak sebesar perusahaan besar, tapi di satu sisi juga bisa menjaring lebih banyak lagi, apalagi UMKM ini juga menjadi roda perekonomian bagi Indonesia ya. Terakhir, Mas Robert, dari Anda sendiri menilainya apakah layak beli atau tidak untuk emiten PAC ini? Ya, saya rasa dengan nanti penyerapan modal dan ini kalau dikatakan layak beli, mungkin perlu dilihat ketika saham ini sudah IPO di pasar ya, karena biasanya memang untuk perusahaan-perusahaan eh, dengan modal seperti PACK dengan aset PACK ini nanti akan ada resiko fluktuasi. Artinya belum akan ada, saya rasa sih lebih baik melihat di fluktuasi toh masa penawarannya juga tampaknya sudah lewat ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau saya sih ingin melihat lagi di pasar seperti apa, fluktuasi di pasar seperti apa, karena ini bisa menjadi risiko tersendiri. Namun kalau melihat layak beli atau tidak, ya kembalikan ke investor, ada plus minusnya. Bagaimana investor bisa menilai PACK ini seperti apa untuk potensi, risiko, dan juga prospek dari PACK sendiri.